Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga review gaming peripheral. Udah lama ya kita nggak melakukan hal tersebut, yaitu si Red Dragon. Yes, gue tahu Red Dragon tuh dulu zaman keyboardnya, mereka budget keyboardnya lumayan bagus, dan ini dia ngeluarin headphone-nya. Menurut gue di harga cuma segini, ya cuma di sekitar 700 ribuan, atau even kalau ada diskon kalian bisa dapat under 700 ribu, di sekitar 600 ribuan. Ini bisa jadi headset gaming wireless paling bagus di harganya, karena dia udah ada noise cancelling microphone juga yang lumayan berguna banget buat kalian para gamer. So, boxnya kita lihat dulu, seperti ini, simple banget. Di sini kan dikasih ke speknya, tapi kalau misalkan kalian ingin lihat spek lebih detail, gue bakal taruh di sini aja ya gambarnya. Tapi ya, di sini bisa kita lihat boxnya ngasih tahu main feature-nya seperti 53mm driver, lumayan besar jadi bisa ngebantu soundstage. Dia udah 7.1 surround sound yang menurut gue agak sedikit gimmicky, tapi buat kalian yang suka, yang pastinya it's nice to have. Dia pakai aluminium fork headband juga, ngingetin gue sama HyperX zaman dulu ya. Jadi bagus banget, harga segini udah dapat kayak gitu, that's insane. Dan juga ada 4 mode gaming, terus dia itu udah ada wireless teknologi, pakai 2.4 GHz, jadi latency nggak bakal ada masalah, dan bisa 20 jam battery life-nya, dan juga range-nya 10 meter. Lumayan bagus, cuma ya ini agak lucu aja, dia bilangnya 20 plug hours, bahasanya agak lucu. Boxnya sendiri seperti ini, kalian bisa pause ya. Cukup oke, dan kita langsung aja buka. Ini seal-nya ada di sini, kita langsung aja cutter. Kita unboxing. Oke, kita langsung aja buka. Kita lihat apa aja kelengkapannya ya. Boxnya yang pertama kita lihat di sini ada kayak kotak kecil ya, tapi kita lepas dulu aja si headphone-nya sendiri. Oke, langsung barengan semua seperti ini, dan di boxnya di sini yang terakhir ada manual, bisa kita lihat, dan juga stiker, dikasih stiker ya, stiker Red Dragon nih. Oke, nice, lumayan tasteful, dan di sini kita dikasih si headsetnya sendiri. Yang gue suka ini udah perforated earpads yang bagus banget ya buat long gaming session. Di sini ada box kecil, kayaknya isinya yang pastinya aksesoris-aksesoris, kita lihat aja. Jadi di sini kalian dapet kabel USB-C to C, bukan C to C, sorry, 3.5mm yang udah three-prong ya, jadi ini udah triple, jadi udah support microphone dan USB-C. Udah pakai USB-C, udah bagus yang pastinya. Ada strap, dan di sini kalian dikasih si mikrofonnya sendiri juga, cuma segitu aja. Nah, ini dia mikrofonnya. Bisa kita lihat, langsung dicolok headphone aja, dan di sini kalian dikasih untuk USB to Type-C-nya. Jadi ada 2 port yang kalian bisa pilih ya. Bagus. More option di harga segini sangat bagus sih menurut gue. Di sini kalian dikasih si 2.4 GHz USB-nya. Nice. Dan ini dia untuk si headphone-nya sendiri. Ini sih desainnya ngingetin gue banget sama HyperX ya. Tapi menurut gue ini kerasa lebih modern dan kerasa lebih bagus build-nya, lebih solid. So, kita langsung aja bahas bagaimana untuk desain, build, dan portnya sendiri. Untuk buttons, di sini ada power button, terus di sini ada mic mute button, ada volume up and down, dan di sini ada 2.4 Bluetooth button, dan yang paling bawah di sini ada si 7.1 surround sound button dan USB Type-C buat ngecasnya. Terus di flap ini kalau misalnya kita buka ada 3.5 plug juga nih ya untuk masukin si mikrofon kita yang pastinya. Biar jadi kayak gini, simple banget masukinnya, tinggal dimasukin. Nice. Desain sendiri gue suka banget sih, ini desainnya kerasa low profile tapi masih kerasa keren juga. Logo Red Dragon di kanan juga ini lumayan low profile, dan juga ini kayak ada feeling serabut gitu di si ear-nya, di belakang earpad-nya, itu kerasa enak banget ya. Dan untuk earpad terus headband-nya juga ini terbuat dari perforated material, jadi ini bikin keringat kalian gak terlalu nempel, dan yang pastinya enaknya kayak gini, gak gampang rusak kayak leather ya, lebih tahan harusnya kayak gini. Jadi buat kalian yang suka main game mau banget, ini sih oke banget lah menurut gue. So ya, desain full black dengan kayak matte black itu gue sini suka banget, kerasa keren. Dan juga untuk masalah build quality, untuk harga 600 ribu ini build quality-nya bagus banget ya, bisa kita lihat nih. Gue goyang-goyang gini juga, dia gak ada rattle sama sekali loh. Ya, gak ada suara krek-krek gitu, karena dia memang si frame ini terbuat dari metal, dan adjustment-nya juga ini bagus banget. Kayak sangat bagus, dan kalau bisa gue taruh di kuping, ini nggak adjustnya gampang ya. Menurut gue, nggak terlalu berat tapi nggak terlalu enteng juga, pas lah. Jadi untuk masalah desain, build, udah bagus banget. Portnya juga sangat banyak, dan tombolnya juga di portnya ini sangat clicky ya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan untuk comfort, kalau misalnya gue mau coba pakai, ini sih comfortnya gue bisa bilang enak, lumayan besar si ear cups-nya, bisa kita lihat ya, ear cups-nya lumayan gede, jadi di kuping gue yang sangat caplangnya, walaupun gede banget kuping gue ini masih enak dan masih nyaman, dan gue bisa pakai ini lama banget karena dia pakai perforated earpad, jadi nggak bakal kerasa panas cepat juga dibanding sama synthetic leather. Bagus. Dan juga yang lumayan oke dari si noise isolation, passive noise isolation-nya udah bagus banget.
Ini kira-kira bisa ngeblok hampir semua suara bass, walaupun bukan yang terbaik ya dibanding sama yang lebih mahal yang pastinya, tapi untuk harganya ini udah lebih dari cukup sih. Kalian kalau main game, apalagi nanti ada suara game yang volumenya lumayan tinggi, nggak bakal bisa ngedenger lah suara-suara luar. Udah lebih dari cukup untuk isolasinya, tapi yang penting dari kenyamanannya sendiri, ini nyaman banget di kuping, kerasa enak, dan ini juga clamping force-nya nggak terlalu parah, jadi kalau misal gue pakai kayak gini, dia nggak tahu neken ke rahang kalian, jadi masih kerasa oke. Dan kalau misal gue mau coba pakai kacamata nih ya, gue pasang, pakai kacamata pun masih cukup oke. Agak sedikit neken gue bisa bilang, tapi nggak sampai uncomfortable lah, masih oke. Dan isolasinya juga masih bisa bagus gitu. Cuma ya kalau misalnya pakai kacamata nanti bakal kayak ada bekas di sininya. Nggak bakal rusak, cuma annoying aja sih. So ya, cuma segitu aja. Gue mau coba tes dulu gimana sound quality-nya buat gaming sama musik, dan nanti kita bakal balik lagi untuk review hal tersebut, dan kita juga nanti bakal balik untuk konklusinya dan juga microphone testnya. I'll be back soon guys. Oke guys, gue udah balik dan sound quality-nya ini gue bisa bilang gue nggak expect headset gaming di harga 700 ribuan suaranya sebagus ini. In summary, kalau misalnya kalian bingung bahasa-bahasa audio, ini audionya bagus banget dan sangat versatile buat semua tipe lagu. Kita bahas dulu untuk suara untuk ngedengerin lagu ya, atau entertainment biasa gitu. Ini sih mantap banget guys. Pertama kita bahas dulu dari bass-nya. Bass-nya ini gue expect bakal salah satu aspek yang kirain gue bakal overwhelming seperti headset gaming di harga segini, tapi enggak. Ini bass-nya pas banget. Yes, ini headphone masih lebih ke arah bassy ya, lebih ke arah fisher bassy. Bass-nya memang sangat prominent atau sangat present banget, tapi ini pas penempatan bass-nya, nggak bleber ke yang lain, dan dia itu kalau misal ada lagu yang nggak butuh bass ya, bass-nya nggak bakal muncul banget gitu. Kalau misal nanti kita bakal bahas pas buat gaming, ada bom, baru dia bass-nya menggelegar enak gitu. Jadi penempatannya bagus, dan bass-nya juga ini nggak strong banget yang gue nggak expect di headset gaming, tapi sangat gue terima yang pastinya. Bagaimana untuk si instrumennya sendiri? Instrumen ini memang salah satu kelemahan dari ini, tapi masih bagus juga. Masih kedengaran jernih, masih enak, gak mendelep sama sekali, masih clear. Cuma memang separasinya agak sedikit sempit. Jadi kalau dengerin lagu yang rumit gitu, dia memang kayak cuma numpuk di satu area gitu. Tapi overall, untuk masalah treble mid-range instrumennya, ini cukup oke. Yang lumayan gak gue expect ini dari vokalnya. Vokalnya kerasa jernih, bulat, enak, dan overall kedengarannya bagus banget gitu. Si balance-nya oke banget, dan kalau misalnya kalian nanya ini shouty apa enggak sama sekali ya. Ada banyak headphone yang V-shape, tapi kalau misalnya dengerin di volume tinggi itu dia sakit ke kuping. Ini enak banget. Pokoknya kalau misalnya mau dibandingin sama headphone yang pernah gua tes gitu ya, ini ngingetin gue sama headset Audio-Technica M50X. Headset itu kan lebih ke arah bassy dan lebih ke arah V-shape, tapi versatile banget buat semua lagu. Ini kayak gini suaranya mirip, cuma gue rasa lebih crispy aja ini suaranya, malah lebih clear gitu, nggak se-bassy M50X atau nggak se-blend M50X. Jadi ya, sound quality gue nggak expect banget, dan di harga segini yang pasti ini bagus banget. One of the best di harga segini, even dibanding sama headphone yang fokus ke audio pun, ini masih bisa bersaing loh. Untuk headset gaming suaranya kayak gini, that's pretty impressive. Oke, terus bagaimana kalau misalnya dipakai untuk gaming, sound quality-nya gimana? Gue coba main ke Battlefield 6 dan gue bisa bilang ini juga di harganya sih enak banget ya. Menurut gue di harga 700 ribuan atau 600 ribuan kalau misalnya kalian bisa dapat diskon, ini buat gaming bagus banget. Ya pastinya seperti kalian tahu, kalau misalnya ada headphone atau headset yang bagus buat audio, untuk musik, yang pastinya buat gaming bakal lebih baik. Jadi bagaimana? Pertama kita bahas yang paling penting, sound stage-nya. Ini karena dia punya milimeter yang lumayan besar ya, si drivernya di 53 mm, luas banget, jadi nggak ada masalah untuk masalah ngelihat step atau ngelihat lagi ngedengerin step, dan teman-teman perfect, no problem. Dan yang paling bagus, dia kan punya detail yang sangat bagus di treble-nya menurut gue, jadi suara kayak tembakan gitu kerasa bulat dan kerasa ada tebel gitu, kerasa jernih, tebel, dan enak banget, kerasa lebih imersif. Itu yang pastinya gue pakai stereo mode ya. Gue sih kurang rekomen kalian nyalain 7.1 surround sound-nya, karena dia bakal nurunin sound quality-nya lumayan signifikan, jadi kerasa lebih flat suaranya, tapi memang nge-improve surround sound buat step. Tapi stereo sih menurut gue udah lebih dari cukup ya, kecuali kalau misalnya kalian benar-benar sweaty atau benar-benar suka fitur tersebut, gue sih nggak rekomen nyalain. Tapi ya balik lagi ke si sound stage-nya, ini luas banget, jadi untuk masalah sound stage gak ada masalah. Dan bass-nya tadi gue bilang, kalau lagi main game, bass-nya bisa ada suara ledakan, terus bisa kamu ketembak ya di Battlefield 6 gitu, pas kamu jatuh tuh kayak suara bep, itu kayak impact-nya tuh kerasa di kuping kalian. Bagus, jadi bass itu bukan yang bass bleber-bleber murahan kayak di kondangan, lebih kayak bass yang kerasa bulat dan kerasa punchy, mukul ke kuping kalian, jadi enak banget. Dan bassnya juga ini tahu diri ya, gak nyasar ke suara misal apa ya, suara percikan api, gak nyasar ke suara daun gitu, ke suara step, dia hanya
tahu posisi gitu, jadi nggak bleber-bleber. Bagus banget sih. Menurut gue tuningannya ini bagus banget untuk main game atau sound untuk dengerin lagu. Jadi kalau gue kasih rating sih ini 9 dari 10 untuk sound quality gaming dan lagu. Bagus banget sih. Untuk harganya gila. Dan bagaimana untuk mikrofon? Mikrofon juga ini untuk harganya, gue lumayan surprise. Gue kira suara itu bakal kerasa flat, kerasa ceper, kerasa cempreng, karena biasa kan mikrofon murahan kayak gitu, tapi ternyata bagus. Suara gue agak bassy, dia bisa nangkep bassiness-nya, kerasa bulat, kerasa oke. Noise cancellation-nya juga cukup bagus, tapi memang kalau pakai memang dia kerasa agak sedikit kayak apa ya, cut off-nya lumayan cepet, tapi overall untuk microphone quality-nya ini yang gue gak expect banget, lumayan jernih, enak didengar. Kalau misal kalian suka ASMR, ini juga bagus lah, bisa dekat gini juga, suaranya clear, jernih, dan suara gue yang berat kadang mumbling pun masih bisa kedengeran dengan bagus. Ya untuk sampelnya, kalian dengerin sendiri deh. Oke guys, jadi ini dia microphone test pakai Red Dragon Aero Pro Carbon H858, lumayan panjang namanya. Ini gue volume mulut gue biasa aja ya, kayak ngomong sebarang temen. Kalau misalnya kita kayak oh shit gitu, kayak suara truk bisa teriak, bisa kita lihat agak peak, tapi harusnya sih ini suaranya cukup oke. Kalian bisa nilai sendiri gimana kualitasnya di komen bawah. Menurut gue sih di harga segini ini mikrofonnya oke, ditambah lagi tadi kita udah bahas sound quality-nya gila banget ya di harga segini. Anyway, back to the studio. Yap, lumayan bagus ya untuk si suara mikrofonnya sendiri. Jadi, kira-kira kita langsung aja masuk ke konklusinya. Ini sih menurut gue kalau misalnya kalian lagi gamer ya, dan kalian pengen all-in-one, kalian nggak mau beli mic separate, kalian ingin full set gaming headphone, tapi bagus buat dipakai selain buat main game juga karena punya audio yang bagus, di harga 600 ribuan atau 700 ribuan, tergantung diskon, this is the one sih. Kita balikin lagi apa yang bikin headset ini bagus. Mikrofonnya, great. Sound quality-nya untuk harganya sih, untuk headset gaming ya, kita harus ingat headset gaming, it's pretty amazing. Build quality-nya solid banget, fiturnya banyak, udah 2.4 GHz USB wireless, jadi latency nggak bakal ada masalah. Comfortable banget karena dia pakai perforated earpad, enak banget buat dipakai lama, baterainya 20 jam, lumayan lama juga. Dan kalau misal kalian habis, tinggal colokin aja karena dia punya dual port juga ya, bisa ada 3.5 mm atau USB port, versatile juga dikasihnya. Overall, konklusi gue sih di harga segini, kalau misalkan lagi nyari headphone atau headset gaming all-in-one, ini paling bagus. Dan kalau misalkan kalian mau beli headsetnya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Cuma segitu aja. Kalau misalkan gue mau bahas kelemahan sih, jujur agak sulit ya di harga segini, gue nggak bisa expect banyak sih. Dan ini udah melebihi ekspektasi gue sih. Cuma mungkin kalau misalnya mau dikasih kelemahan dikit, mungkin bisa sedikit di-improve untuk masalah surround sound-nya. Gue sih nggak terlalu pakai, tapi kalau bisa sound quality-nya dideketin sama stereo, mungkin lebih bagus. Tapi ya, itu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching, dan ketemu lagi nggak tahu kapan buat nanti kita review peripheral lainnya. Anyway, thank you for watching and goodbye.